Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil artikel kami tentang perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Meilan Adistiri Wantika, dan kedua rekan saya Elviana dan Refti Puput Handayani. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saat ini, industri kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang penting di dunia. Indonesia saat ini menjadi nomor 1 dan telah mengalahkan Malaysia dalam hal produksi minyak sawit. Dari 64 juta ton produksi sawit dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya, yaitu 35 juta ton. Indonesia menyumbang 54% dari produksi minyak sawit dunia. Sawit merupakan penghasilan devisa ekspor terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Di tahun 2019, 40,60% kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh rakyat dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 60% pada 2030 nanti. Kelapa sawit menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Kelapa sawit telah berkembang dari luas 30.000 hektar di tahun 1980 menjadi saat ini 16,1 juta hektar menurut data GAPKI. Dengan produksi CPO terbesar 40 juta ton. Perlu disampaikan bahwa pangsa perkebunan rakyat terus meningkat dan saat ini telah menjadi 52% dari seluruh luas kebun. Luas total perkebunan rakyat diduga telah mencapai 9 juta hektar, bukan lagi 6 juta hektar, sebagaimana sering diberitakan sementara. Luas kebun kelapa sawit BUMN relatif sedikit, yaitu hanya 515 hektar. Sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi 1,5 juta keluarga petani kecil. Secara ekonomi, sawit telah berperan sebagai kontributor ekonomi utama wilayah dalam setidaknya 31 kabupaten dan kota di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elviana. Kepada Elviana saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu banyak wilayah dan kota berkembang karena sawit, terutama di Provinsi Riau, serta sebagian wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, akan tetapi perkembangan industri ini tak lepas dari hambatan. Salah satunya, isu mengenai lingkungan dalam ekspor minyak kelapa sawit atau CPO ke luar negeri. Materi selanjutnya yaitu saat ini industri sawit mengalami tantangan dari negara luar. Sebagai produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pasar dunia dan komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya tantangan industri ini adalah kampanye negatif dari negara lain. Selanjutnya, pemerintah bersama stakeholder kelapa sawit melakukan upaya diplomasi, advokasi, dan kampanye positif terhadap kampanye negatif yang ditunjukkan kepada kelapa sawit. Materi yang terakhir adalah maka pemerintah dan masyarakat wajib membela industri ini. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan tahun 2019 sampai 2024. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan rekan saya, yaitu Refti Puput Handayani. Baiklah, pembahasan pada slide selanjutnya yaitu pemerintah Indonesia secara resmi telah melakukan gugatan di WTO terkait kebijakan diskriminasi terhadap kelapa sawit.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikat ISPO. Kepemilikannya menunjukkan bahwa perkebunan tersebut layak secara ekonomi, sosial budaya, ramah lingkungan, dan sudah memenuhi 7 prinsip ISPO. 7 prinsip ISPO sendiri meliputi yang pertama yaitu mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang kedua yaitu penerapan praktik perkebunan yang baik, kemudian yang ketiga pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, yang keempat yaitu tanggung jawab ketenaga kerjaan, yang kelima yaitu tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang keenam yaitu penerapan transparansi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu peningkatan usaha secara berkelanjutan. Penerapan ketujuh prinsip tersebut diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan petani, apalagi dengan kepemilikan sertifikat ISPO. Daya saing kelapa sawit di Indonesia ini di pasar internasional meningkat. Ada jaminan rantai pasok dan ruang gerak dari petani ke KPS dan kemudian untuk meminjam modal ke perbankan. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan luas area kelapa sawit, yaitu produksi CPO, ekspor CPO, produksi minyak goreng sawit, konsumsi CPO yaitu minyak goreng sawit, harga CPO domestik, harga ekspor CPO, dan yang terakhir yaitu harga minyak goreng sawit. Baiklah, itu saja pembahasan dari kelompok kami.